Selamat sore, Pak Ditya. Sore. Pak Ditya, saya dari Kupang Terkini mau bicara terkait kasus PNKS asli dan lain ini. Mungkin Pak Ditya bisa ceritakan kronologi singkat dari awal menjadi kuasa hukum keluarga Manovrey seperti apa? Ya, jadi awalnya kami diminta untuk memberikan masukan terkait dengan adanya kasus pembunuhan di Kupang di PNKS oleh salah satu rekan di kantor kami, yang mana keluarga Manovrey ini masih famili. Jadi hari itu kita datangi, kita dengar keluh kesah dari pihak keluarga, lalu seketika itu juga dari pihak keluarga malamnya setelah bertemu datang ke tempat kami nginap di Aston dan meminta kami untuk menjadi kuasa hukum. Itu awal mulanya. Terus setelah memegang kuasa dari keluarga ini, Pak Aditya, dilihat dari kasus ini setelah pra rekonstruksi dan rekonstruksi, kuasa hukum melihatnya itu seperti apa? Ya, jadi awal pada saat kami masuk, kita semua tahu pasal yang dilekatkan adalah pasal 338. Jadi upaya hukum pertama kali dari kami adalah karena kita melihat dari substansi perkaranya ini sangat tidak masuk akal atau tidak bagus apabila hanya dilekatkan pasal 338. Kita melihat bahwa perkara ini bukan perkara yang biasa-biasa saja. Jadi korbannya merupakan ibu dan anak, lalu diketemukan setelah sekian lama melakukan tindak pidana pembunuhan, dalam artian sudah lewat waktu. Jenazah ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan, dan juga dari korban anaknya juga kita lihat usianya masih sangat belia. Jadi awalnya pada saat pasal 338 itu kita mohonkan supaya penyidik mendalami. Nah, akhirnya kan kita tahu dari 338 ini naik menjadi 340 dengan disertai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu poin pertama yang kami lakukan upaya hukum terhadap Astrid dan Laya. Lalu mungkin terlalu cepat kalau bisa saya simpulkan, semenjak menaikkan status dari tersangka lalu menambahkan pasal penyertaan pada tersangka RB, ini kita lihat tidak berserang lama dilakukan prarekonstruksi, yang mana kami masih melihat bahwa prarekonstruksi ini terlalu prematur untuk dilakukan, karena seluruh keterangan yang digunakan pada saat prarekonstruksi adalah keterangan dari tersangka. Kita tidak bisa menyangkal bahwa itu bicara 100%, tetapi bicara 80% keterangan yang digunakan adalah keterangan dari tersangka Randi Bajide. Nah, itu yang membuat kami memberikan masukan agar saksi-saksi lain didalami. Lalu di prarekonstruksi diperlihatkan seluruh keterangan hampir 80% atau 70% lah kita lihat. Pertama, keterangan dari tersangka Randi Bajide. Lalu bukti yang digunakan pun masih sangat lemah, hanya berdasarkan dari bukti petunjuk GPS yang melekat di mobil rental yang digunakan oleh tersangka. Nah, itu buat kami masih belum bisa sebenarnya memperkuat tersangkaan terhadap pasal 340. Jadi setelah prarekonstruksi pun kami meminta kepada pihak penyidik untuk melakukan pendalaman. Akan tetapi
mungkin hanya berselang 1 minggu setelahnya teman-teman semua tahu kita diundang untuk melakukan rekonstruksi. Yang lagi-lagi rekonstruksi sebenarnya masih berdasarkan dari keterangan tersangka RB dan juga bukti-bukti minim yang ditemukan. Jadi wajar apabila publik menilai perkara ini masih banyak kejanggalan. Nah, kalau dari sisi kami selaku penasihat hukum melihat ini perkara masih terlalu prematur. Artinya masih banyak hal-hal yang belum didalami, masih banyak rangkaian tindak perbuatan yang terputus yang belum bisa dikatakan menjadi suatu kesatuan untuk melengkapi atau mendukung pasal 340 maupun Undang-Undang Perlindungan Anaknya. Begitu. Pak Aditya, terkait dengan masih itu saja berdasarkan keterangan RB, berarti tidak ada pengembangan dong dari pihak penyidik, Pak Aditya? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tidak ada pengembangan itu internal dari polisi yang tahu, yang memahami lah. Yang jelas kami sudah memberikan masukan terkait dengan apa-apa saja yang seharusnya didalami. Nah, itu yang semestinya pihak dari penyidik Polda NTT itu melakukan pendalaman, karena apapun yang kami sampaikan, segala yang kami sampaikan kepada pihak penyidik itu substansi sekali, dalam artian kalau kami memiliki satu kewenangan untuk mendalami maka kami akan dalami, tapi kami terbatas selaku aparat penegak hukum. Kami hanya bertugas mendampingi dari pihak keluarga, memberikan masukan hukum kepada pihak keluarga dan juga memberikan masukan kepada pihak penyidik. Jadi ada beberapa hal yang banyak lah hal-hal yang masih perlu didalami, itu yang saat ini kita katakan penyidik masih stagnan dalam melakukan pendalaman. Tidak berarti berjalan di tempat seperti itu, Pak Aditya. Bisa dikatakan demikian. Terus berikutnya Pak Aditya, dengan prarekon terus rekonstruksi yang sudah dijalankan itu, kejanggalan-kejanggalan apa yang dilihat oleh kuasa hukum sendiri? Iya, berbicara kejanggalan, kita sudah sampaikan di forum resmi pada saat kita paparan dengan Karwasidik di Bareskrim. Jadi sebelumnya di beberapa kesempatan saya seperti di Pos Kupang, lalu dengan TVRI, kita dari tim kuasa hukum keluarga korban tadinya ingin supaya seluruh kejanggalan ini biar pihak penyidik yang mengetahui, dalam artian kita tidak mau kejanggalan ini menjadi konsumsi publik karena berkaitan dengan penyelidikan. Tetapi sudah beberapa waktu kita tunggu, sudah beberapa waktu kita lewati, penyidik belum juga. Jadi kejanggalan-kejanggalan itu yang paling mendasar memang kita temukan pada setelah rekonstruksi. Kenapa mungkin ada beberapa orang yang mengatakan kita terlambat menemukan kejanggalan? Sebenarnya tidak. Kejanggalan itu kita temukan sebelum prarekonstruksi pun sudah dikantongi. Sudah kita kantongi dan kita sudah sampaikan kepada pihak penyidik sebelum prarekonstruksi ya. Jadi seperti permasalahan kita janggal kenapa tidak pernah dibuka percakapan atau data seluler dari korban AT. Ini kan kalau mau melihat duduk perkara ini secara jelas, maka harus dilihat keterangan dari saksi korban selaku yang mengalami, yang mana saksi korban ini sudah meninggal. Otomatis yang bisa berdiri memberikan keterangan kesaksian adalah pertama hasil otopsi, lalu hasil forensik dari handphone itu sendiri. Ya. Kita sudah pernah sampaikan bahwa tolong diperiksa nomor, karena bolehlah atau bisa saja penyidik mengatakan
Berdasarkan keterangan tersangka RB, handphone tersebut dibuang, dihancurkan lalu dibuang di salah satu jembatan di dekat lokasi kejadian. Tapi saya rasa itu bukan alasan, karena kita tahu setiap provider telepon memiliki pusat data. Jadi kita sudah beberapa kali meminta pihak penyidik Polda untuk bersurat kepada pihak Telkomsel untuk meminta histori dari percakapan AT di nomor handphone AT. Nah, itu yang sampai dengan hari ini pun kita tidak pernah bisa mengetahui apakah itu sudah dilakukan atau belum. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas, yang perlu digarisbawahi terkait dengan alat komunikasi dan nomor telepon AT ini sudah diminta pada saat pertama kali penemuan jenazah di Pengkase, yang mana diminta dari pihak Polsek Alak. Itu yang membuat kami bertanya-tanya, digunakan untuk apa sebenarnya? Email dari handphonenya, lalu nomor dari teleponnya. Nah, Itu tidak ada pemberitahuan kelanjutan? Tidak ada. Ini. Jujur SP2HP kami baru terima satu kali sepanjang perkara ini. Perlu digarisbawahi, itu kami baru terima satu kali. Itu pada saat kurang lebih 1 hari atau 2 hari setelah Kapolda sebelumnya Pak Lotaria Latif mengunjungi pihak keluarga. Itu baru diberikan ya? Ya, setelah itu tidak ada sama sekali SP2HP Sampai sekarang? sampai dengan hari ini. Jadi apa-apa saja yang sudah dilakukan, karena kan SP2HP ini adalah sebenarnya media seharusnya, informasi kepada pihak korban selaku yang kehilangan keluarga untuk mengetahui perkembangan apa-apa saja. Mungkin dari pihak kepolisian sudah melakukan ini, ternyata ada yang belum dilakukan. Itu kan kita bisa memberikan masukan. Nah, tapi sampai dengan hari ini tidak ada. Cuman 1 kali situ. Hanya 1 kali. Nah, itu yang membuat kita pertanyakan terkait dengan data seluler maupun percakapan. Lalu yang kedua yang sangat fundamental sekali adalah setelah dilakukan rekonstruksi, pihak keluarga diundang penyidik karena kita mempertanyakan hasil otopsinya seperti apa. Diundang penyidik ke Polda, lalu di Polda disampaikan secara disampaikan secara lisan dengan ditunjukkan hasilnya mengenai hasil visum dan otopsi penemuan jenazah AT dan Lael. Nah, di sini saya bilang ini fundamental sekali karena sebenarnya kita sudah mencurigai adanya ketidaksesuaian pada saat adegan ke-8 dihubungkan dengan adegan ke-21. Di mana di adegan ke-8 itu adalah adegan terkait dengan proses eksekusi, yang mana kita tahu, kita lihat, saksikan secara bersama-sama, rekan-rekan media ada di sana, bahwa eksekusi dilakukan dengan cara dicekik. Lalu di adegan 21, yaitu di salah satu tempat cucian mobil di Kota Kupang, di adegan 21 saksi yang merupakan pekerja dari tempat pencucian mobil tersebut mengatakan bahwa dia melihat banyak darah di jok baris kedua dan ketiga. Dari situ kita selaku pihak keluarga mempertanyakanlah kepada pihak Polda. Nah, pihak Polda lalu membuka hasil dari otopsi yang lebih menguatkan kecurigaan kita lagi. Jadi dari hasil otopsi sudah saya sampaikan di berbagai kesempatan, adanya luka di wajah, di kepala, di bagian tangan, di bagian dada yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Lalu terhadap korban bayi Lael itu
kepalanya juga pecah dan dan bekas bekapan. Nah, ini kan bukan bekas cekik. Nah, ini yang saat ini kami concern untuk minta penjelasan atau minta pendalaman dari pihak penyidik, karena kita berbicara hukum maka kita harus berbicara dengan bukti dan fakta yang sesungguhnya. Pada saat nanti di persidangan, kita tidak mau rekan-rekan dari Kejaksaan Tinggi NTT maupun Kejaksaan Negeri yang nanti akan mensidangkan perkara ini dibuat kesulitan untuk membuktikan, lalu akan menjadi sorotan juga dari masyarakat NTT, manakala apa yang mereka sajikan di persidangan ternyata lemah. Rekan dari kuasa hukum tersangka pun mengatakan lemah pembuktian. Ya mungkin sepakat dengan kami, tapi pertanyaannya lalu yang kuat seperti apa pembuktiannya? Apakah tersangka mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya? Itu yang harusnya sebenarnya didalami oleh penyidik, karena adegan ke-8 dengan hasil visum yang bertentangan ini merupakan kunci dari perkara ini. Bisa dikatakan perkara ini jadi barang, bisa terbukti adalah manakala persesuaian dari rekonstruksi di adegan ke-8 dengan hasil visum menjadi satu kesatuan, berkesesuaian sesuai. Ini pasti setiap pengacara yang melihat duduk perkara ini pasti akan bertanya-tanya. Tidak usah pengacara, masyarakat pun akan bertanya-tanya, bagaimana orang bisa mencekik sampai dengan kepala pecah? Itu banyak pertanyaan di ya pasti. Jadi tidak perlu kita melihat latar belakang orang ini profesor kah, doktor kah, atau apalah, pengacara, ekonom. Kita bicara orang atau manusia secara masyarakat, secara pengetahuan yang dia miliki saja, pasti dia akan bertanya bagaimana orang mencekik lalu bisa pecah kepala. Dan itu merupakan penyebab kematian. Jadi hasil visum dan otopsi itu adalah penyebab kematian. Jadi dikatakan penyebab kematian, maka itu mematahkan stigma atau pendapat bahwa luka-luka tersebut didapatkan pada saat proses penguburan atau pada saat proses penyembunyian jenazah. Karena kita tahu pada saat seseorang telah meninggal, maka dia punya peredaran darah sudah pasti tidak bisa jalan lagi karena jantung sudah berhenti berdetak. Maka tidak mungkin ada resapan darah di kepala yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, kecuali dia selama masih hidup mengalami hal tersebut. Ya, jadi itu poin kedua adalah terkait dengan hasil otopsi. Lalu poin yang ketiga adalah terkait dengan beberapa barang bukti yang sudah disampaikan pada saat rekonstruksi, yang sudah dipaparkan pada saat kami di Karawasidik, sampai hari ini